Halo, selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin sedikit berbagi hasil dari diskusi tim kami mengenai comparison antara Halodoc dan Alodokter. Kami telah mengundang beberapa orang dari tim Halodoc dan Alodokter itu sendiri untuk nantinya akan diwawancarai mengenai beberapa pertanyaan yang nanti akan kita berikan kepada mereka. Pertanyaan pertama di sini ada, bagaimana sih kemampuan kedua aplikasi antara Halodoc dan Alodokter itu sendiri pada penjagaan privasi usernya? Boleh dari Halodoc dulu? Baik, dari Halodoc. Halodoc selalu mengupayakan yang terbaik untuk menjaga privasi pengguna. Halodoc menjamin bahwa data dan informasi yang diberikan oleh pengguna bersifat rahasia dan tidak akan disebarluaskan. Untuk Alodokter? Baik, dari Alodokter sendiri, kami menjamin bahwa semua data yang disimpan di dalam server Alodokter ini disimpan dalam platform yang sangat aman. Alodokter mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menyediakan pengiriman informasi pribadi yang aman sebelum ditransfer melalui internet dari komputer atau perangkat pribadi user ke server kami, dan untuk mengamankan informasi pribadi yang disimpan dalam sistem kami. Namun, user sendiri harus menyadari bahwa selalu ada risiko dalam pengiriman informasi melalui internet, dikarenakan tidak adanya jaminan apapun bahwa pengiriman data itu 100% aman dan bebas risiko dari pihak lain yang menemukan cara untuk mengagalkan sistem keamanan Alodokter. Terima kasih. Oke, berarti dari segi penjagaan privasi user, keduanya telah mengusahakan yang terbaik ya untuk selalu mengkeep privasinya, data-data dari user itu sendiri. Oke, that's good. Boleh yang kedua ada pertanyaan ini nih. Bagaimana sih konsultasi di Halodoc dan Alodokter itu sendiri? Boleh dijawab dari Halodoc dulu? Baik, kalau dari Halodoc, biaya untuk sesi konsultasi yaitu mulai dari 10.000 dan memiliki durasi per sesi konsultasinya yaitu selama 30 menit. Kalau untuk Alodokter? Baik, untuk di Alodokter ini user dapat berkonsultasi dengan biaya mulai dari 5.000 sampai dengan 25.000 tanpa adanya batasan waktu untuk konsultasi. Oke, kalau untuk konsultasi berarti ada sedikit perbedaan ya antara durasi, yang satu tidak ada batasan waktu, yang satu ada durationnya, dan mungkin untuk segi harga ada perbedaan sedikit namun tidak signifikan banget ya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya di sini ada nggak sih fitur tes COVID pada kedua aplikasi tersebut? Dari Halodoc, ada nggak sih fitur tes COVID? Untuk Halodoc, terdapat fitur untuk tes COVID-19, yaitu dengan cara mengisi form yang terdapat pada aplikasi Halodoc, lalu user dapat menuju ke rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh Halodoc dan melakukan tes di rumah sakit tersebut. Hasil yang didapatkan akan diberikan langsung pada aplikasi Halodoc kepada pengguna. Oke, dari Alodokter, ada nggak sih fitur COVID? Untuk di Alodokter sendiri tidak ada fitur untuk tes COVID-19. Namun ada fitur yang bernama cek risiko tertular COVID. Fitur ini disediakan gratis oleh Alodokter. Jadi sistem kerjanya kayak kita sebagai user misalkan melakukan chat dengan AI, intinya akan mendeteksi apakah kita punya risiko tertular COVID atau tidak. Oke, berarti ada perbedaannya. Yang satu ada fitur untuk tes COVID, yang satu hanya indikasinya saja. Baiklah, untuk pertanyaan keempat, di sini ada pada kedua aplikasi Halodoc dan Alodokter, ada nggak sih fitur untuk beli obat-obatan? Boleh dari Halodoc terlebih dahulu. Baik, Halodoc memiliki fitur yang memudahkan akses kesehatan. Salah satunya memudahkan orang untuk membeli obat saat sakit tanpa harus keluar rumah.
seperti obat batuk, flu, demam, dan lain-lain. Bahkan, pengguna dapat membeli kebutuhan kesehatan lainnya di bagian vitamin, first aid, health supplement, dan lain-lain. Kalau dari Alodok, bagaimana? Pada Alodokter sendiri ada fitur namanya Alodokter Shop yang bisa dipakai untuk membeli obat-obatan dengan menggunakan fitur Alodokter Shop sendiri. Itu sistemnya seperti marketplace. Berarti kurang lebih untuk fitur obat-obatan tidak jauh berbeda ya. Untuk pertanyaan kelima ini ada konsumen ya, perihal konsumen. Konsumen seperti apa sih yang kalian ingin layanin gitu? Dari Halodoc sendiri bagaimana? Orang dapat dilayani dalam platform Halodoc selama mendaftar dan menyetujui syarat dan ketentuannya. Platform Halodoc juga berhak membatasi atau menghentikan proses registrasi jika ditemukan pelanggaran dari syarat dan ketentuan. Kalau dari Alodokter? Kami bertujuan membantu melayani masyarakat Indonesia dalam membuat keputusan terbaik terkait kesehatan dirinya sendiri dan keluarga tercintanya. Jadi di sini kami memberi kesempatan untuk masing-masing anggota keluarga untuk bisa mengambil keputusan terbaik untuk kesehatan keluarganya masing-masing. Jadi bukan hanya dirinya sendiri saja, seperti itu. Berarti kurang lebih untuk konsumen yang ingin dicapai itu sama ya. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya di sini ada sasaran untuk target pasar nih. Siapa sih pasar sasaran untuk Halodoc dan Alodokter itu sendiri? Dari Halodoc? Boleh? Halodoc menargetkan orang yang sakit tentunya dan juga orang yang concern terhadap kesehatannya. Dan karena ini dalam lingkup sosial media atau internet, maka bisa kita kerucutkan lagi target market dari Halodoc dengan range umur kisaran antara 18 sampai 34 tahun. Dari Alodokter bagaimana? Apakah ada perbedaan? Kami terus menjunjung visi dan misi kami secara konsisten untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Baik itu dari rentan usia balita, bayi, hingga dewasa, seperti itu. Oke, kalau untuk Alodokter sendiri berarti lebih plural ya semuanya, tapi kalau untuk Halodoc mungkin lebih banyak yang menggunakan sosial media. Baiklah, untuk dua pertanyaan terakhir nih, ada nggak sih kesulitan atau kebutuhan yang mendasar apa yang mungkin bisa diselesaikan oleh produk ataupun jasa kalian gitu, khususnya dari Halodoc dan Alodokter? Dari Halodoc sendiri bagaimana? Apa sih kesulitan dan kebutuhan yang mendasarnya? Persoalan pasien itu sangat luas, semua orang memiliki kemungkinan sakit dari yang ringan sampai berat. Persoalan juga datang dari kualitas dokter, waktu tunggu, obat, dan waktu perjalanan. Jadi yang coba diselesaikan Halodoc adalah bagaimana menggunakan teknologi ini untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui berbagai layanan, seperti menghubungkan dengan dokter, menghubungkan dengan apotek, dan laboratorium. Kalau dari Alodokter sendiri bagaimana? Untuk memenuhi kesulitan kebutuhan mendasar yang bisa diselesaikan oleh produk kami, yaitu dengan adanya fitur-fitur digital yang dimiliki oleh Alodokter yang sangat relevan, itu bisa memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Mereka bisa mendapatkan informasi dan juga solusi kesehatan yang tepat. Maka dari itu sejak adanya pandemi hingga sekarang lonjakan pengguna itu terjadi hingga 200%. Iya, mungkin karena ada pandemi kemarin, platform-platform kesehatan lebih meningkat ya untuk usernya. Baiklah, terakhir ada di pertanyaan
fitur untuk edukasi nih. Apa sih fitur edukasi seputar kesehatan yang ada di Halodoc dan Alodokter? Apakah ada atau tidak sih untuk pengguna dari Halodoc? Bagaimana? Pada aplikasi Halodoc di smartphone ataupun website, Halodoc mempunyai fitur edukasi berupa artikel untuk pengguna yang dapat diakses secara gratis. Oke, kalau dari Alodokter apakah ada? Nah, untuk edukasi di Halo Dokter terdapat fitur artikel kesehatan terkini untuk Anda yang isinya terdapat artikel-artikel mengenai kesehatan. Seperti itu. Oke, untuk edukasi pada fitur-fitur keduanya cukup lengkap ya, berarti ada. Baiklah, mungkin hanya sekian pertanyaan yang kami sediakan. Terima kasih atas ketersediaannya untuk menjawab tim dari Halodoc ataupun Alodokter, dan terima kasih juga telah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh tim kami. Sekian hasil diskusi dari kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih dan selamat malam.